Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali anak-anak sekalian di situasi yang penuh ujian pada hari ini. Tapi tetap kalian harus senantiasa berkarya dan mencari ilmu. Dan kita akan bahas di pertemuan kedua kali ini tentang fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Jadi di semester 2 pertemuan kedua ini membahas tentang fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Nah, anak-anak sekalian, fase-fase pemerintahan Bani Abbasiyah ini, kita tahu bahwa pemerintahan Bani Abbasiyah yang berlangsung selama 505 tahun atau 5 abad begitu, diperintah oleh 14 khalifah. Kita tahu dapat diklasifikasikan menjadi 5 fase pemerintahan. Nah, fase pertama adalah fase pembentukan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan fase pembentukan di 750-847 Masehi itu? Nah, disebut pengaruh Persia pertama kalau fase pembentukan ini. Jadi pengaruh Persia pertama ini yaitu berlanjut dari kekuasaan Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah tahun 750-132 Hijrah sampai Khalifah yang ke-9 Al-Watsik tahun 847-232 Hijrah. Nah, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah pertama dan kedua disebut sebagai peletak pondasi yang kuat untuk Bani Abbasiyah ini. Abu Abbas dengan sikap tegas dan beraninya mampu mengusir semua bekas keturunan Muawiyah dari wilayah yang baru yang direbutnya dari kekuasaan Bani Umayyah, sehingga wilayah Islam Abbasiyah pada saat itu menjadi aman dan kondusif. Nah, anak-anakku sekalian, sedangkan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal dengan penerus kebijakan Khalifah yang pertama dengan merintis berdirinya Baitul Hikmah, jadi perpustakaan di situ. Abu Ja'far juga yang membuat kebijakan memindahkan ibu kota Abbasiyah dari Damaskus ke wilayah yang lebih luas dan jauh dari pengaruh Bani Umayyah I, yaitu Baghdad di wilayah Persia. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah yang kelima, membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, anak-anak sekalian, bagi masyarakat luas, mahasiswa, ulama, atau para pencinta ilmu pengetahuan. Di mana Harun ar-Rasyid itu membangun lembaga-lembaga pendidikan seperti kutab, madrasah, dan perguruan tinggi seperti Universitas Nizamiyah, anak-anak sekalian, Universitas Naisabur, dan lain sebagainya. Di mana mahasiswa atau ulama, guru, dan pemerhati ilmu pengetahuan yang ingin tolabul ilmi atau belajar itu dibayar oleh pemerintah dan disediakan tempat penginapan di Baitul Hikmah yang dibangun dengan diameter yang sangat luas. Jadi zaman dulu orang sekolah dibayar. Kalau sekarang orang mau sekolah dia harus membayar, bahkan seolah-olah dipersulit. Bahkan kesannya sekarang justru orang-orang yang belajar itu adalah orang-orang yang memberikan beban terhadap negara. Jadi aneh, seharusnya negara itu membayar seperti apa yang dilakukan di masa khalifah terdahulu di Abbasiyah. Nah, tercatat ada 3 khalifah yang berkuasa pada masa puncak dan kegemilangan peradaban Islam ini. Pada masa ini para pencari ilmu dari Eropa datang, dari wilayah Inggris, dari Perancis, untuk tolabul ilmi dari Islam, jadi belajar Islam. Mereka datang ke Andalusia seperti di Toledo University, lalu kemudian di Sevilla University, lalu kemudian di Granada University, lalu kemudian di Cordova University. Jadi ada perguruan tinggi yang sekarang masih ada dan berdiri dan mampu melahirkan para ilmuwan. Nah, anak-anak sekalian, di Abbasiyah mereka datangi Nizamiyah University, Samara University, Naisaburi University. Mereka para pelajar dari Eropa itu belajar sambil mengamati suasana perkembangan ilmu pengetahuan seperti penulisan ilmu pengetahuan oleh ulama-ulama Islam dan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan, terutama Baitul Hikmah yang didirikan hampir di semua kota-kota kekuasaan Abbasiyah. Selesai dari belajar di kota-kota Islam, mereka kemudian mengembangkan ilmu dan pengalaman belajar di kota-kota Islam
dengan mendirikan lembaga pengajian yang diberi nama House of Wisdom di Inggris dan Prancis. Jadi House of Wisdom itu nama lain dari Baitul Hikmah, jadi Bait al-Hikmah. Nah, anak-anakku, kegiatan belajar yang menonjol lainnya adalah menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani dan buku-buku asing dengan cara menyewa para ahli-ahli bahasa yang beragama Kristen dan penganut agama lainnya. Sehingga fase ini juga dikembangkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Sebagai wujud kepedulian sosial Bani Abbasiyah, maka rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi didirikan. Jadi hebat terobosan peradabannya. Di kota Baghdad pada saat itu telah tersedia paling sedikit 600 orang dokter. Di pemandian-pemandian umum juga dibangun sebagai sarana-sarana umum, disediakan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempergunakan fasilitas-fasilitas tersebut secara bebas. Kalau di kita mau mandi di terminal, bebas, harus bayar, begitu. Minimal 2.000 di tahun ini. Nggak tahu tahun yang akan datang berapa. Nah, fase ini anak-anak sekalian disebut dengan fase pengaruh Persia, karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Persia, seperti Al-Amin dan Al-Ma'mun, putra dari Harun ar-Rasyid. Nah, Al-Amin dan Al-Ma'mun ini adalah ibunya orang Persia dan beberapa khalifah lainnya. Jadi meskipun pada fase ini Khalifah Al-Mu'tasim mulai memberi peluang kepada bangsa Turki untuk berkiprah dalam pemerintahan Abbasiyah sebagai tentara pengawal khalifah dan pengawal istana. Maka bedanya Bani Umayyah dengan Abbasiyah tuh terlihat. Kalau di Bani Umayyah harus orang Arab yang memimpin. Tapi Abbasiyah boleh. Siapapun yang berkualitas dan berkemampuan, maka dia layak untuk memimpin. Begitu. Maka lebih moderat kalau Abbasiyah. Dan anak sekalian, fase kedua sekarang, tahun 232 Hijrah, 334 Hijrah. Bertepatan dengan 847 Masehi, sampai 4945 Masehi. Fase kedua ini dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi fase kedua itu adalah pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari Khalifah ke-10 Mutawakkil. Pada fase ini pengembangan peradaban masih bisa berkembang anak-anak sekalian. Akan tetapi tidak sepesat seperti fase sebelumnya. Nah, peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota-kota masih tetap berjalan baik anak-anak sekalian. Baru pada akhir abad ke-9, pada saat terjadi disintegrasi atau pecahnya kekuasaan Islam menjadi wilayah-wilayah kecil, teriris lepas, dan merdeka dari pemerintahan Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan Islam, pada waktu itu proses pengembangan peradaban mulai menurun. Jadi tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban, baik di Baghdad maupun di kota-kota di Andalusia. Jadi belajar itu tidak terpengaruh oleh perubahan kekuasaan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam hitungan para pakar sejarah bahwa masa ini masih masuk dalam masa kejayaan peradaban Islam. Fase ini banyak pembesar istana berasal dari bangsa Turki, terutama yang bekerja sebagai pengawal istana dan pengawal khalifah. Di situ digambarkan masih dalam hitungan fase kekuasaan yang masih bertahan, tapi arah menurun. Nah, sekarang anak-anak sekalian, fase ketiga sekarang. Berangkat tahun 945, 1055 Masehi. Di mana fase pengaruh dinasti Buwayhi, kalau ini dikenal dengan fase pengaruh dinasti Buwayhi. Atau disebut juga pengaruh Persia, fase ini dikenal dengan masa disintegrasi. Jadi Abbasiyah dalam masa disintegrasi di fase ketiga. Di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Tawaif di dinasti Umayyah II Andalusia. Jadi wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti Afrika Utara dan India minta merdeka dari Abbasiyah. Tuluniyah dan Fatimiyah di Mesir, serta Idrisi di Maroko dan Sabak Takim di India mengumumkan merdeka dan lepas dari kekuasaan pusat Abbasiyah. Pada fase ini anak-anak sekalian, perkembangan ilmu masih berjalan meskipun sudah mulai ke arah menurun. Tapi mahasiswa dari Eropa tetap masih belajar di pusat-pusat peradaban Islam, baik di Baghdad maupun di Andalusia.
masih diramaikan dengan kegiatan belajar mengajar. Karya-karya monumental anak-anak sekalian sekarang dari Muhammad Al-Khawarizmi, itu ada algebra atau aljabar dalam bidang matematik dan logaritma, serta karya Ad-Dawa Aqanun fi At-Tib Asy-Syifa dari ilmuwan Umayyah Andalusia seperti Ibnu Sina. Ibnu Juhar masih menjadi idola para pelajar Eropa untuk mempelajarinya. Anak-anak sekalian, yang terakhir adalah fase keempat. Itu tahun 447 Hijrah, 590 Hijrah, bertepatan dengan 1055 Masehi, 1194. Dalam sejarah fase keempat ini disebut dengan fase kekuasaan Bani Saljuk, atau dalam sejarah sering juga disebut dengan nama fase pengaruh Turki kedua. Nah, kegiatan ilmu pengetahuan anak-anak sekalian masih berjalan pada saat ini. Jadi seperti yang dikembangkan oleh Bani Abbas dan Umayyah di Andalusia, meskipun bersifat konservatif atau berjalan di tempat. Jadi sudah mulai menurun kekuasaannya. Di wilayah Islam seperti Mesir telah berkobar perang salib menghadapi kaum-kaum Nasrani yang berlangsung selama 2 abad. Jadi menarik untuk dicermati dalam sejarah bahwa orang-orang Nasrani pada waktu itu, selain berperang dengan umat Islam dalam perang salib, mereka juga belajar di universitas-universitas Islam yang masih bertahan dengan proses belajar mengajar begitu. Jadi ada yang unik, mereka sekolah di Islam untuk menghancurkan Islam. Tapi kalau kalian belajar di pesantren ini, maka kalian harus meninggikan kalimat tauhid, dan Islam harus berkembang dan mampu melahirkan para ilmuwan, ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu teknik dan segala macam. Nah, yang kelima anak-anak sekalian adalah fase kelima. Nah, kalau fase kelima di 1258, fase ini dikenal dengan sejarah perkembangan Islam sebagai fase lemah sampai fase hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah. Setelah terjadi disintegrasi dan perang salib dalam wilayah Islam, maka kekuasaan Islam Abbasiyah di Baghdad maupun di kekuasaan Umayyah II di Andalusia, Spanyol itu semakin menurun. Bahkan pada tahun 1258 Masehi, Abbasiyah diserang dibombardir oleh kekuasaan Mongol dengan membakar sekian ilmu pengetahuan serta membakar mati para ilmuwan Islam Abbasiyah dengan cara membakar perpustakaan. Jadi tentara Mongol menghancurkan kekuasaan Abbasiyah. Tapi ingat, Mongol itu hanya sebuah alasan yang sebetulnya musuh utama umat Islam adalah kelompok ketiga yang memang dia tidak suka akan berdiri tegaknya, kokohnya, kuatnya umat Islam. Gitu. Anak-anak sekalian, sekolah-sekolah serta membakar fasilitas pada saat itu, serta pusat peradaban Islam yang ada di wilayah Andalusia diserang dan dihancurkan oleh 2 kerajaan Nasrani, Aragon dan Castelia. Maka lengkaplah kehancuran Islam pada fase ini. Kondisi peradaban Islam di Baghdad pada saat itu hancur lebur. 2 sungai yang besar yang membelah kota Baghdad, Tigris dan Efrat, hitam beberapa bulan lantaran dibuangnya abu pembakaran peradaban itu kedua sungai tersebut. Setelah kejadian tragis itu, maka kekuasaan Islam yang selama 5 abad lebih membangun peradaban dengan susah payah telah takluk dan hancur binasa. Suramlah peradaban Islam anak-anak sekalian, lesulah wajah peradaban Islam, dan berakhirlah kegemerlapan peradaban Islam. Nah, tentu ini menjadi bagian dari 5 fase ini. 5 fase ini kalian coba telaah dan kalian buat kesimpulan-kesimpulan yang kalian tulis dalam buku catatan. Itu saja. Nanti di pertemuan ketiga kita bahas Khalifah Abbasiyah yang terkenal. Terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.